Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Anak-anakku sekalian dan juga para guru dalam hal ini, para pengasuh dan pengampu, dan juga ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya. Di zaman kita saat ini kita mempelajari kutubus sunnah, termasuk hal yang paling urgen. Ya, apalagi siapa aja yang terlibat dalam media sosial, dia akan ketahui betapa pentingnya akidah yang sahihah. Karena bisa jadi seorang itu merasa bahwa dirinya muslim, namun Islamnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh karena terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Seperti misalnya nilai-nilai yang dianggap sebagai warisan budaya yang dia anut sampai sekarang, yang dia nggak tahu kebenarannya dari kebatilannya, yang dia nggak tahu kebenarannya dari kebatilannya. Kita lihat tadi itu di media sosial begitu masif, bahkan dilontarkan oleh tokoh-tokoh nasional, orang-orang besar, bukan sembarang orang. Ya. Dan antum yang belajar di sini sudah banyak mendengar contoh dari yang demikian itu dari saya, ya. Nah, oleh karena itu mempelajari kutubus sunnah dalam hal ini kitab akidah, apakah itu yang berbicara tentang tauhid uluhiyah, asma sifat atau akidah ammah, itu sangat penting. Ya, yang terakhir misalnya, saya mau komentari ada sebuah postingan di media sosial yang mengatakan kalau seseorang itu bisa sukses kalau semesta menghendaki, kalau alam semesta yang menginginkan. Nah, ini ucapan yang seperti ini dia muncul belakangan sebenarnya. Ya, dia muncul belakangan. Tapi ucapan seperti ini dianggap sebagai hal yang lumrah dan nggak sedikit yang menganggapnya itu tidak bertentangan dengan agama. Ya, mungkin kalau lebih jauh lagi Anda juga tahu dan banyak yang tahu bahwa ucapan-ucapan seperti itu ada pada lirik-lirik lagu. Terus apa yang seperti itu nggak ada konsekuensinya? Ini biar kita tahu ya, sebesar apa pentingnya masalah akidah. Ketika seorang misalnya menyanyikan ada kalimat-kalimat seperti itu, ada kata-kata seperti itu, terus nggak ada hukumnya, ya begitu aja berlalu tanpa ada. Terus siapa yang mau mengoreksi? Kalau seorang sunni salafi nggak mau angkat bicara tentang masalah-masalah seperti itu, terus dengan apa kaum muslimin bisa membentengi dirinya? Kalau pembahasan tentang akidah, tentang as-sunnah itu tidak gencar dan tidak masif dilakukan. Ya, itu salah satu dari sekian banyak contoh. Nah, kalau kita lihat para ulama kita itu banyak sekali mengomentari, ya,
ucapan-ucapan yang darijah yang umum dilontarkan oleh orang-orang awam tapi itu salah. Ya, para ulama kita dulu dan sekarang itu mengomentari. Ya. Nah itu memang sudah menjadi tanggung jawab dan peran ahlul ilm. Oleh karena itu kalian yang ada di pondok, terus misalnya kalian keluar dari pondok, kalian nggak tahu apa-apa, apa nggak berdosa gurunya itu, apa nggak salah mendidik gurunya itu, sedangkan dia nggak punya benteng dalam menyaring nilai-nilai yang menyimpang yang ada di dalam masyarakat. Nah, dengan apa dia bisa menyaringnya itu? Dengan ilmu. Nah, itu makanya pentingnya ilmu. Ya, karena bisa jadi karena satu keyakinan yang salah. Sekarang gini, saya ingin kasih gambaran biar kalian punya ya gambaran yang mendekati lah. Kenapa persoalan seperti ini begitu pentingnya? Karena kalau kalian lihat orang-orang ya di luar sana mengaku muslim, kurikulum akidah mereka di otak mereka itu dari mana coba? Ada dari ajaran bapaknya, ada yang diambil dari kata temannya, ada dari guru PAI-nya. Khalid bercampur aduk. Dalam masalah ini diambil dari guru PAI-nya dulu waktu di SD misalnya. Dalam perkara ini diambil dari kata temannya misalnya. Atau dalam perkara yang lain, misalnya dia lagi naik gunung, dia ketemu sama orang di warung, terus ngobrol masalah agama, kemudian dia percaya sama omongannya, kemudian dia jadikan itu sebagai poin dalam perkara itu yang dia yakini dalam akidahnya, sehingga tersusun satu kurikulum, ya, akidah, poin A, B, C, D, E, semuanya bersumber dari beragam macam sumber yang gak jelas. Kapan kita mau mengoreksi ini? Itu yang ada di masyarakat, kalau kalian paham. Makanya kenapa kita harus tamatkan kurikulum akidah itu? Kenapa kita harus tamatkan kurikulum akidah? Agar apa yang ada di akidah kita ini itu terkoreksi dengan benar, terkoreksi. Ini dulu saya dapat dari kakek saya ini, benar kan nih keyakinan kayak gini? Atau dulu saya pernah baca buku wayang, ya Mahabharata, Bharatayuddha, ya apalagi Parikesit, ya saya percaya adanya ajaran reinkarnasi, si fulan menitis kepada si Allah. Percaya ada namanya misalnya ya Dewa Wisnu, atau sebagian masyarakat ya agraria percaya adanya Dewi Sri. Masih ada nggak yang percaya sama Dewi Sri? Banyak. Nah maksudnya apa? Ini kurikulum akidah begini yang terus diambil dari beragam macam sumber, ya, itu tertanam dalam diri seorang yang misalnya ini si Muslim A, dia punya kurikulum, ya poinnya begini. Si Muslim B, kurikulumnya poinnya begini. Si Muslim C beda-beda, tapi semuanya Muslim. Akunya Muslim. Ada di antara keyakinan-keyakinan itu ada yang merupakan kekufuran, Pak. Ya. Adalah kekufuran. Ya. Kemarin juga saya dengar ada radio RRI merekam ulang atau menyiarkan ulang suara mantan presiden, ya, yang bilang bahwa keragaman di bumi Nusantara ini merupakan anugerah yang harus kita rawat. Gimana coba? Kalau dirawat berarti Anda nggak boleh berdakwah kepada Islam, biarin yang Kristen menjadi Kristen, yang Hindu menjadi Hindu, yang Buddha menjadi Buddha. Anda nggak perlu koreksi akidahnya. Yang harus kita rawat dan kita syukuri. Berarti kalau Anda berdakwah kepada mereka, berarti Anda nggak bersyukur kepada Allah. Ketika Anda membantah akidah mereka, Anda nggak bersyukur kepada Allah. Kef ini, coba. Anda kan, nih baru pulang dari liburan kan, dari rumah. Ya. Beragam macam pandangan orang, beragam macam ucapan orang. Emang itu semua nggak ada timbangannya, Mas. Nah kita belajar di sini timbangan. Itu apa fungsinya pondok? Fungsinya belajar agar kalian punya timbangan, gitu loh. Nah kenapa masalah ini begitu penting? Paham di sini? Paham? Nah gitu. Jadi kalau misalnya pondok pesantren, ya
nggak memberikan perhatian yang layak terhadap persoalan-persoalan seperti ini, kapan kita akan melahirkan orang yang punya perhatian dan memberi peringatan kepada umat? Maksudnya apa nih? Apa memang pondok pesantren hanya melahirkan seorang hafiz, kemudian sama yang terjadi di sekelilingnya dia nggak mau tahu? Ya, yang penting saya hidup, ya, saya, istri saya, anak saya, dan nggak ada kepedulian terhadap bagaimana akidah umat. Ya, kemudian dia cari duit sana sini, hidup tanpa dia goyang itu keyakinan-keyakinan yang menyimpang di masyarakat, tanpa dia jelaskan kepada umat. Khain, jatuhnya dia menjadi khianat dengan ilmunya. Apa seperti itu yang dimaukan oleh orang-orang tua Anda ketika mereka memasukkan Anda ke pondok pesantren? Cuma menjadi seorang sosok yang soleh dalam artian sholat 5 waktu. Ya, kalau cuma kayak begitu ya terlalu mahal biaya yang dikeluarkan. Ya, nah sholat 5 waktu itu standar seorang muslim. Tapi yang dituntut dari seorang santri itu dia menjadi alim, menjadi orang yang yudafi, yudafi anil haq, membela al haq. Ya, nama kamu dafa, baik kamu apa namanya? Dafa al haq, ya. Membela al haq. Begitu. Jadi bagaimana pembahasan pada kitab Mufidul Mustafid? Ya, kemarin kita singgung di akhir pembahasan itu tentang masalah apa? Bahayanya kebid'ahan, ya, larangan al-julus kepada ahlul bid'ah, ya, bergaul dengan ahlul bid'ah. Yang maksudnya penulis ketika itu dalam rangka apa? Menerangkan kalau dalam perkara bid'ah yang bukan mukaffirah, yang tidak sampai mengkafirkan, begitu kerasnya para ulama salaf dulu dalam memperingatkan. Gimana lagi kalau bid'ahnya itu bid'ah yang mukaffirah, seperti misalnya bid'ah al-qubur. Ya. Baik, pertemuan kita di hari ini kita masih dalam muqaddimah ya. Kita akan menyebutkan beberapa hal. Yang pertama ini kitab yang kita baca itu namanya Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah. Ar-Radd itu bantahan 'alal Mubtadi'ah kepada ahlul bid'ah. Ya. Ini nanti kalian harus keluar duit seharap dari kalian, duit jajan kalian. Latihan berkorban gitu. Berapa ya kira-kira ya kalau di fotokopi ya? Bukan di fotokopi, dicetak PDF aja di Aladin. Hah? Kayaknya nggak sampai. Nanti kita cetak PDF. Ustaz nggak mau talangin, biasanya nggak balik duit Ustaz. Jadi kumpul dulu duitnya ya, baru nanti kita tebus. Lagi nggak punya duit soalnya, kalau punya duit mau ditalangin gitu. Jadi kitab ini adalah kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah. Ini ditulis oleh Abu Ali Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah Ma'ruf. Ya. Jadi dia lebih dikenal dengan Ibnul Banna, ya. Ibnul Banna Al-Hambali. Ya, beliau ini adalah ulama abad ke-5. Ya, ulama abad abad ke-4 lah. Dia lahir pada tahun 396 Hijriyah dan wafat pada tahun 471. Ya. Kalau lahir tahun 300 kan berarti abad ke-4 ya. Abad ke-4. Ya. Tapi di akhir abad ke-4 396 berarti 4 tahun lagi 400. Ya.
wafat 471, berarti umurnya berapa? Berarti tahun 400 baru 4 tahun. Berarti dia termasuk dari ulama di awal mi'ah. Iya kan? Yang muncul di awal penghujung 100 tahun. Ya, ingat ya hadis ya tentang apa? Tentang al-mujaddid, tentang pembaharu agama itu yang dikatakan Nabi akan muncul pada awal penghujung 100 tahun. Ya, jadi tahun 471 itu dia baru dia tahun 400 dia umur baru 4 tahun. Dia tahun 471 kalau dihitung dari kelahirannya berarti 471 tambah berapa? Tambah 4. Nah, kok tambah 4? Berarti dia wafat pada usia berapa? 75. Ya, 75 tahun. Tapi kitabnya ya seperti yang tadi antum telah ketahui, ini tentang ar-raddu 'alal mubtadi'ah, membantah ahlul bid'ah. Nah, membantah ahlul bid'ah ini itu dalilnya ya itu dari Al-Quran dan Sunnah ya. Pada keumuman perintah mengingkari kemungkaran. Ya, seperti misalnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat dari kalian kemungkaran maka rubahlah. Ini kan umum, bid'ah atau kemaksiatan apapun. Begitu juga misalnya ya hadis atau ayat ya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi itu berhati-hati bahwa dia akan ditimpa ya fitnah. Ya, dikatakan oleh Imam Ahmad fitnah di sini artinya apa? Kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau dia akan ditimpa oleh azab yang pedih. Dan bid'ah itu ya pelanggaran terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti yang kita tahu dalam hadis Aisyah. Man yafad? Siapa yang hafal hadis Aisyah? Kamu. Ikra. Ya, nah, jadi kalian tuh kenapa disuruh menghafal hadis? Kata Imam Syafi'i apa? Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Ya, kita lagi sedang membangun argumen. Ya, tentang bahayanya kebid'ahan. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Jadi ya, beribadah itu harus memiliki dasar ya, dari dalil Al-Quran ataupun hadis. Begitu juga ya, dalil yang menjadi sandaran dalam membantah al-bid'ah kita dapati pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard." Ya, kenapa tidak ada dari kurun-kurun sebelum kalian ya, sekumpulan orang ya yang mereka melarang manusia dari melakukan kerusakan di muka bumi. Illa qalilan mimman najayna minhum, kecuali segelintir saja. Ini dari dulu itu orang-orang yang bangkit dalam mengingkari kemungkaran itu sedikit. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa qalilan mimman anjayna minhum. Dan yang sedikit itu yang Allah azza wa jalla selamatin.
Jadi kalau seorang itu mau selamat, ya di samping dia mengetahui kebenaran, dia juga harus mengingkari kemungkaran. Ya, dia harus mengingkari kemungkaran. Ini ya diantara dalil ya disyariatkannya ya membantah ahlul bid'ah, ya menyanggah ya ahlul bid'ah, dan dalil dalam masalah ini ada banyak. Ya. Baik. Adapun contoh ya bagaimana para salaf dulu membantah ahlul bid'ah itu ada banyak sekali. Ya, tidak terhitung jumlahnya. Bahkan para ulama terdahulu itu banyak menulis kitab yang membantah ahlul bid'ah, di antaranya kitab kita ini. Ya, kalau Anda lihat ya masa hidupnya Imam Ibnul Banna ini di abad ke-5. Ya, nanti kalau abad ke-5 itu baru tahun berapa? Masehinya. Baru tahun 1000 ya. 1100 kira-kira. Majapahit sudah ada belum? Hah? Majapahit tahun berapa? 1300. Ini lebih tua daripada yang diagung-agungkan sama orang. Ini sama orang apa? Sama orang Rahayu. Sampai sekarang mereka masih bingung mencari bekas-bekas peninggalan kerajaan Majapahit. Ada di mana? Tapi ini kita masih ada dulu. Ya teman-teman, hargai betul-betul di dalamnya. Kitab ulama ini lebih kuno daripada apa yang dibangga-banggakan oleh orang-orang budayawan itu. Yang luar biasa ya. Ya. Kalau kalian paham. Di antaranya kitab beliau ini ya. Begitu juga seperti misalnya kitab Inkarul Hawadis wal Bidah yang ditulis oleh Ibnu Waddah, kitab Hawadis wal Bidah yang ditulis oleh Turtusi, begitu juga kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bidah wal Hawadis yang ditulis oleh Ibnu Syama dan yang lainnya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri di akhir kitab Mufidul Mustafid membuat satu pasal tersendiri tentang pengingkaran beliau terhadap atau nukilan beliau terhadap kalam ulama yang mengingkari kebid'ahan dan juga larangan duduk bersama al-mubtadi'ah. Masih ingat ya pembahasannya? Kalau nggak ingat bisa tunjuk kepada YouTube. Oke, kemudian bid'ah itu sendiri apa sih? Ya, kalian kan tahunya bid'ah itu ya maulid gitu aja gitu. Yang dibahas dalam kitab ini bukan bid'ah amaliyah. Ya, nanti kita lihat ya kalamnya para ulama tentang apa yang dibahas dalam kitab ini. Tapi sebelum kita bicara tentang hal itu, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ini penting. Saya ingetin kepada kalian. Perhatian terhadap definisi. Itu kunci belajar begitu. Ya, definisi kadang dikasih definisi lughatan, wastilahan. Dikasih juga taqasim, pembagian-pembagian dalam masalah ini ada 3 gambaran atau ada 3 bentuk. Itu rekam itu semua gitu. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang bid'ah secara bahasa. Bid'ah itu secara bahasa apa? Bid'ah itu secara bahasa dari al-bada', yaitu al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Ya, yaitu ikhtira' itu apa sih? Ya, ide baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, suatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, makanya dalam hadis Aisyah tadi man ahdatsa, yang dari kata hadis itu apa? Baru. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu yang baru. Ilmu. Ya, jadi bid'ah itu ya secara bahasa artinya
amrun mukhtara'ah, suatu yang baru, ala ghairi misalin sabit, yang enggak ada contoh sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bilang badi'us samawati wal ardh. Badi' dari kata juzurnya kata badi', ya, partikelnya itu sama dengan kata bid'ah. Ba, dal dan ain. Ya. Bid'ah, badi' itu juzurnya, juzur ya. Partikelnya, asal partikel kalimatnya itu dari huruf ba, dal dan ain. Nah, semua yang berasal dari kata ba, dal dan ain itu maknanya pasti sama. Maka Allah itu badi', ya, yang menciptakan langit dan bumi, laisa ala ghairi mithalin sabit. Yang enggak ada pendahulu sebelumnya yang menciptakan yang serupa. Hanya Allah sebut badi'. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi itu kaitan ayat dengan pengertian bahasa. Apa lagi? Abdurrahman, dalil dalam masalah ini biasanya apa lagi disebut? Ya, nikmatul bid'ati hadhihi. Ya. Cuman yang maksud ayat. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah aku bukan bid'an. Bukan yang pertama dari para rasul. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini bukan yang pertama. Maksudnya apa? Ada selain rasul-rasul lain yang sudah pernah diutus. Ma kuntu bid'an artinya bukan yang pertama kali. Ya, tapi Rasul Muhammad SAW itu hanya ya rantai dari rasul-rasul sebelumnya. Dapat sampai sini pengertian bid'ah secara bahasa. Nah, kaitannya dengan istilah jelas. Dalam terminologi istilah itu dikatakan oleh Asy-Syatibi bahwa bid'ah itu apa? Amrun mukhtara'atun fid din. Ya, perkara yang diada-adakan dalam beragama. Amrun mukhtara'atun fid din. Tudahi syariah, yang menyaingi syariat. Ya, jadi dibuat untuk menyaingi syariat, yuqsadu bihi al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi ta'ala. Tujuannya adalah untuk ya berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengertian amrun mukhtara'ahnya itu. Mukhtara'ah itu artinya apa? Baru. Ya, fiddin dalam agama berarti kalau bid'ah di luar perkara agama nggak ada masalah. Makanya nggak bisa kalau mereka bilang dia tuh suka ngebidah-bidahin. Kalau gitu ke Mekah pakai onta aja, nggak usah pakai pesawat. Tuh, ya nggak nyambung. Yang kita ingkari bid'ah adalah masalah agama. Itu. Ya, jadi, nah di samping itu juga ternyata di masyarakat gak jauh nih dari kita di Ciseeng, ya, mereka melakukan kebid'ahan dalam masalah agama, tapi dalam masalah dunia mereka nggak mau pakai speaker. Ada namanya kelompok anti speaker. Ada, pernah tahu? Pernah tahu kan? Nggak mau pakai speaker, jadi kalau pengajian, kalau ya ceramah-ceramah mereka nggak pakai speaker, kamu kan? Artinya mereka itu bersikap, ya, tanpa punya pijakan yang jelas. Itu loh contoh ya dari yang saya uraikan tadi di depan. Kalau nggak punya pijakan, hidup kamu itu berantakan, berantakan. Akan bisa bunuh-bunuhan antara pro speaker sama yang anti speaker. Ribut mereka di daerah Ciseeng sana. Ya, jadi mereka bid'ahin juga tuh speaker. Sampai kelompok yang anti speaker tuh speaker dibid'ahin sama mereka. Speaker dia bid'ahin, tapi maulid dia kerjain. Pokoknya lucu deh. Kalau emang nggak punya pijakan yang jelas. Nah, kita nih belajar begini ini belajar pijakan. Kita membangun bingkai cara berpikir yang benar. Itu.
Ngerti nggak? Oke, lanjut ya. Jadi bid'ah secara istilah itu yang amrun mukhtarah, suatu yang diada-adakan, tapi fiddin, gitu. Yang dilarang bid'ah adalah urusan agama aja. Ya. Tudahi syariat, ya. Yang menyaingi syariat. Yang maksudnya menyaingi syariat artinya ya dikerjakan dalam rangka ya menambah atau mengurangi ya di atas keyakinan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai bentuk dari taqarrub kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuqsadu bil mubalaghah. Tujuannya adalah untuk berlebihan dalam ta'abbud lillahi Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya setelah kita tahu hal itu, ketahuilah bahwa bid'ah yang dimaksud dalam bab ini ya karena bid'ah itu ada ya seperti misalnya bid'ah dalam ya tadi sudah dibagi ada bid'ah dalam agama, ada bid'ah dalam dunia. Jadi kita sudah tahu bahwa yang dilarang bid'ah dalam dunia atau bid'ah dalam agama. Oke. Kemudian bid'ah dalam agama ada dua. Ya, ada bid'ah dalam hal keyakinan, ada bid'ah dalam hal amaliyah perbuatan. Ya. Nah, secara singkat aja, apa bid'ah yang dibahas dalam kitab ini? Yaitu bid'ah dalam keyakinan. Ya. Jadi nggak dibahas di sini bid'ah seperti misalnya maulid, seperti misalnya apa tahlilan atau yang semisalnya. Yang dimaksud dengan bantahan kepada al-bid'ah adalah pelaku bid'ah dalam hal keyakinan. Jadi udah mengerucut, ya. Nah, saya bacakan sedikit ya kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang ya munculnya kebid'ahan ini. Yang beliau menukil dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Ini kita ambil dari kitab ya Aqidatut Tauhid. Antum simak aja. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa alam anna ammatal bid'ah al-muta'alliqah bil ulum wal ibadat innama waqa'a fil ummah fi awakhir ahdi al-khulafa ar-rasyidin. Ketahuilah bahwa keumuman bid'ah, maksudnya bid'ah secara umum, ya, al-muta'alliqah bil ulum wal ibadat, yang kaitannya dengan akidah. Ulum di sini maksudnya ya, keyakinan. Wal ibadat maksudnya praktek-praktek ibadah yang dibahas dalam fikih. Jadi dalam masalah akidah dan dalam masalah fikih. Itu ada dua macam. Innama waqa'a fil ummah, bid'ah-bid'ah itu terjadi pada umat Islam ini fi awakhir adil khulafaur rasyidin. Di akhir masanya para khulafaur rasyidin. Ya. Itu mulai ya munculnya ya, seperti dikatakan oleh Al-Barbahari ya, dengan terbunuhnya Utsman. Tahu ya Utsman bin Affan yang wafatnya dengan ya terbunuh saat ya di tangan Khawarij, di tangannya orang-orang Khawarij. Kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, kata Nabi, man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Barang siapa yang hidup dari kalian, maksudnya dari para sahabat yang panjang umurnya. Karena kan Nabi SAW ketika beliau hijrah, ya umur Nabi hijrah berapa? 53, ya kan? 13 tahun di Mekah,
yang bahas susah alasan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti itu tahun berapa? Hijriah. Tahun ke-11. Ya kan? Tahun 11. Maksudnya fa'inna man ya'is minkum, yang panjang umur dari kalian sepeninggalan Nabi. Nabi meninggal, dia masih ada tuh, panjang umurnya. Ya, setelah Nabi, khalifahnya siapa? Abu Bakar. Ya. Itu masih di abad ke-1. Ya. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka peganglah oleh kalian sunnahku, ajaranku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Wa awwalu bid'atin taharat bid'atul qadar. Kita mulai masuk nih. Ya. Ya, kalau pemilih SMP harus tahu ini, Mas. Ya. Bagi yang SMA, jangan ngeblank masalah-masalah ini. Ya. Kamu dari mana salafi? Salafinya dari mana? Kamu bisa ngaku salafi? Nah, pondok nih. Dia bilang, saya ngajinya sama Ustaz Fulan. Ampun, kamu pondoknya di mana, Mas? Loh, ngaji sama Ustaz Fulan itu jadi tolak ukur salafi gitu. Sejak kapan? Menjadi tolak ukur Anda itu salafi bukan? Anda meyakini akidah salafiyah yang ada dalam kutubus salaf. Itu. Kalau kalian nggak tamat, ya, nggak tamat nih. Makanya di SMP kalian tamat akidah wasitiyah. Jadi sejak SMP lulus SMP kalian udah jadi salafi. Ya. Naik kelas 2 kalian jadi muslim. Belajar akidah uluhiyah. Ya. Naik kelas 2 SMP itu kalian udah jadi muslim. Lulus SMP kelas 3 baru jadi salafi. Itu di sini gitu. Baru pematangan tuh di SMA, baru pematangan. Tapi di lulus SMA, ya, sekolahnya sekolah Ahlussunnah yang tanya, kamu salafinya dari mana? Kok bisa ngaku-ngaku salafi? Saya ngaji sama Ustaz Fulan. Salah didik. Nah, maknya bayar tiap bulan, ya, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ya. Pondok 5 dobol aja. Orang ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ngerti nggak kalian itu? Ya. Sekarang kita masuk nih kepada, ya, pengenalan tentang kebidaan dalam masalah i'tiqad yang pertama kali muncul. Ya. Pergeseran itu pertama kali muncul dalam masalah keyakinan. Oke, kita baca lagi ya. Wa awwalu bid'atin tarat bid'atul qadar. Bid'ah yang pertama kali muncul bid'ah qadariyah. Firqahnya siapa? Firqahnya siapa? Anak SMA. Dalam bid'ah qadar itu firqahnya siapa? Rifqi. Qadariyah sama Jabriyah. Apa akidah Qadariyah? Biar kita enggak jadi Qadariyah. Apa akidah Jabriyah? Biar kita enggak jadi Jabriyah. Belajar. Itu. Kalau enggak kalian tersesat. Wa bid'atul irja, dan bid'ah al-irja. Firqahnya siapa? Murji'ah sama Murji'ah. Lawan Murji'ah siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Wa bid'atut tasyayyu', ya, Syiah. Lawannya Syiah siapa? Nawasib. Lawannya Syiah Nawasib. Syiah itu yang mengunggulkan, ya, menonjolkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Lawannya Nawasib yang memancangkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Biar bisa selamat, kan sih tahu nih bahaya-bahayanya nih. Mana jurang kanan, mana jurang di kiri, harus jalan gitu kalau mau selamat.
tiba-tiba duluan malakul maut datang, gimana coba? Itu kenapa pentingnya akidah? Biar mati sebagai muslim. Saya sering kasih ilustrasi ke teman-teman. Saya bawain satu hadis itu kemarin lewat di mana? Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW menangis. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Jibril, tanya Jibril, apa yang membuat kamu menangis? Ya, apa yang membuat Muhammad menangis? Dan Allah Maha mengetahui. Tapi Allah suruh Jibril untuk bertanya kepada Muhammad. Turun Jibril aja sama Muhammad. Kemudian dikabarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, kasih tahu dia Jibril. Ya, inna sesungguhnya kami tidak akan ya menjadikanmu kecewa pada umat. Artinya akan menjadikan Nabi SAW kecewa tentang nasib umatnya. Ini kan ada dalam bab rojak. Artinya apa? Bahwa selagi Anda umat Muhammad, Anda punya harapan untuk masuk surga. Ini hadis azim, ya. Karena Allah yang bilang bahwa kami tidak akan menjadikan engkau ya kecewa tentang nasib umat. Artinya ini jaminan dari Allah bahwa selagi dia umat Muhammad, ya, bahwa dia pasti akan selamat di akhirat. Gimana jadi masalahnya? Anda umat Muhammad atau enggak? Anda ini umat Muhammad atau enggak? Atau cuma ngaku-ngaku? Kalau dalam barisan orang yang sholat, ada yang sholatnya diterima, dia enggak. Memang dia pikir semua yang aku muslim diterima Islamnya. Dalam barisan dari sholat nih, apa semua yang sholat itu diterima Islamnya? Diterima sholatnya? Enggak kan? Kualitasnya beda-beda. Ada yang diterima, ada yang enggak. Ada yang pahalanya tinggi, ada yang sedikit. Tak pernah kita berpikir, ya, beranjak dari ya argumentasi seperti tadi. Begitu juga dalam masalah keislaman. Apa setiap orang yang mengaku muslim itu diterima oleh Allah Islamnya? Ya. Sedangkan kita pengen, ya, mendapat bagian dari hadis Nabi tadi, bahwa Allah tak akan menjadikan Muhammad itu kecewa tentang nasib umat. Ya. Jadi kita jangan cuma merasa jadi umat Muhammad. Nah, kebanyakan orang sekarang ini ya nggak peduli, pokoknya yang penting saya muslim, dan dia nggak pernah mau koreksi tentang akidahnya, nggak pernah mau koreksi tentang cara beragamanya. Ya. Berjalan begitu aja sesuai dengan apa yang dia terima dari kecil hingga dia dewasa, tapi yang jadi pikirannya yang paling utama itu apa? Dunianya, dan gimana dia bisa ya memuaskan hatinya dengan syahwat dunia. Tapi perkara agamanya mana kebanyakan mereka tak peduli. Ya, yang sedikit lebih baik dari mereka yang hanya gajian pekanan, menyangka bahwa itu sudah menggugurkan kewajiban. Padahal ngajinya pun juga berantakan. Pekan ini ngajinya di kajian akidah. Besok ya agak beragam, dia ngaji sama pengajian tentang akhlak. Besok ngaji tentang muamalah kontemporer. Dia agak susun pengetahuan tentang agamanya sedemikian rupa yang menyelamatkan dan menjadikan Islam itu sahih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak. Ya, jadi yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Walamma hadatsatil furqah, maka ketika terjadi perpecahan ba'da maqtali Utsman, setelah terbunuhnya Utsman, zaharat bid'atul haruriyah. Muncullah bid'ah al-haruriyah. Haruriyah siapa? Itu nama untuk kelompok Murji'ah atau Khawarij? Khawarij. Mana harus tahu tuh dia. Ya. Thumma fi awakhir asr sahabat, kemudian di akhir masa sahabat ada tatil qadariyah fi akhir asr Ibnu Umar. Muncul bid'ah qadariyah di akhir masa hidup Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir dan semisal dari mereka dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Wa hadatsatil murji'ah qariban min dzalik. Dan murji'ah muncul ya kurang lebih di masa itu juga.
Qala ramal Jahmiyah fa inna ma hadatsu fi awakhir asr tabi'in. Adapun Jahmiyah itu muncul di akhir masa tabi'in. Jadi kalau misalnya Nabi bilang khairun nasi qarni, sebaik-baik kurun itu kurunku, baik kurun sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya berarti kurun tabi'in. Ya berarti ya itu abad kedua. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya itu kurunnya siapa? Tabi'in. Nah di akhir masa tabi'in, berarti di awal ya abad ketiga itu muncul bid'ah Jahmiyah ba'da mauti Umar bin Abdul Aziz. Ya mungkin ya ini tabi'in disebut. Ya di masa ya ketika wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Waqad ruwiya annahu anzara bihim. Dan telah diriwayatkan bahwasanya khalifah juga memperingatkan kemunculan mereka ini. Memperingatkan dari mereka ini. Wa kana zuhuru Jaham bi Khurasan fi khilafati Hisham bin Abdul Malik. Dan kemunculannya Jaham, maksudnya Jaham bin Safwan, pimpinan Jahmiyah itu di negeri Khurasan, ya sekarang masuk ke dalam wilayah Iran kalau nggak salah, Khurasan. Di masa khilafahnya Hisham bin Abdul Malik, ya ini kekhalifahan dari Abbasiyah atau ya Umayyah. Ya. Hadil bidah ini zaharat fil qarn tsani. Bidah ini muncul, maksudnya awal munculnya di kurun kedua. Wa sahabatu mawjudun, dan para sahabat ketika itu masih pada hidup. Waqad ankaru ala ahliha, dan mereka telah mengingkari pelakunya. Yang mengingkari orang-orang yang para pencetusnya, orang-orang yang melestarikannya, gitu. Para sahabat, ya, nggak diam. Kemudian bid'atul ittisal, kemudian muncul juga bid'ah ittisal, bid'ah Mu'tazilah. Wa hadatsal fitan bainal muslimin, dan terjadilah fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Wa hadha ikhtilaful ara wal mail ila bid'ah wal ahwa, dan muncullah perselisihan dalam pandangan. Akhirnya ini sampai sekarang kalau kalian tanya sampai dalam persoalan la ilaha illallah, ya kita akan dapat jawaban yang berbeda-beda. Bukan dalam masalah, misalnya masalah sikap kepada sahabat, masalah dalam masalah takdir lah, sampai dalam masalah apa arti la ilaha illallah, kalian dapati kebanyakan mereka jawabannya pasti tidak sama. Apa mungkin yang jawabannya berbeda-beda semuanya benar? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Mana yang harus kalian ikuti? Nah, kalau kalian nggak punya ilmu, kalian nggak tahu. Mungkin ada yang akhirnya mengikuti pandangan semua agama benar. Semua agama adalah agamanya Ibrahim. Ini agama Yahudi, Kristen, semuanya adalah agamanya Ibrahim, dan semuanya sama-sama mengantarkan ke surga. Ya, selidik punya selidik ternyata anak pondok. La ilaha illallah. Jadi yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu ya. Udah berapa menit? Ambil lagi sedikit lagi. Kita ambil dari keterangannya Syekh Ahmad An-Najmi, ya, tentang kemunculannya bid'ah-bid'ah. Beliau berkata dalam syarahnya terhadap kitab Syarah Sunnah, wa aqulu innal ikhtilaf bada'a min khurujil khawarij ala Utsman. Perselisihan di tengah kaum muslimin itu muncul pertama kali semenjak munculnya kelompok Khawarij, ya, yang memberontak kepada Utsman bin Affan. Lamma qutila, kemudian ketika Utsman terbunuh, hasal al-iftiraqu ba'da qatli Utsman. Kaum muslimin terpecah belah setelah terbunuhnya Utsman. Wa tanbutu namitatul khawarij fadhaharu, kemudian
semakin berkembanglah kelompok Khawarij ini. Wa dhaharu bid'wa Ibnu Sauda wa dhaharatul Qadariyah. Kemudian muncul juga kelompok Qadariyah fi akhir hayatil mu'ammarin minas sahabah. Di akhir masa kehidupan para sahabat yang panjang umur, ya. Di akhir masa kehidupan mereka muncul juga bid'ah Qadariyah. Maksudnya di akhir masa hidupnya, seperti misalnya Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, ya. Wa ala ra'sil mi'ah dhaharat fitnatul i'tizal. Dan di awal tahun 100 muncullah fitnah i'tizal, fitnah Mu'tazilah. Ini nama-nama ini semua kalian, ya, mampir ke telinga kalian mulai tahu tuh nama-nama kelompok-kelompok ini. Nanti kita pelajari, ya, bid'ah-bid'ahnya mereka. Itu ada di Aqidah Wasithiyah. Kalian udah pernah belajar, khususnya yang udah SMA. Wal qaul bil manzilah bainal manzilatain, dan juga muncul keyakinan, ya, bahwa pelaku maksiat itu dia enggak kafir, enggak juga muslim. Ya, tapi bil manzilah bainal manzilatain. Ada di satu, ya, ruang di antara dua sisi, ya, enggak kafir, enggak muslim. Ini kan pandangannya orang-orang Mu'tazilah, ya. Sedangkan kalau kaum Ahlus Sunnah berpandangan dia muslim dengan, ya, keimanannya, ya, fasik dengan sebab kemaksiatannya. Tuh, kalian mesti tahu, ya, pegang, jadikan sebagai pijakan dalam akidah. Jadi salafi gitu. Kalau nggak tahu, ya, kamu klaim kamu salafi, dari mana, gitu kan? Qala wa takhlif fin nar ashabil kabair, dan juga muncul ketika itu keyakinan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Akidahnya siapa? Khawarij Mu'tazilah. Ya. Tsumma tataba'atil fitan, kemudian bermunculanlah fitnah demi fitnah. Wa dhaharatil bid'ah syai'an fa syai'an, semakin bermunculanlah kebid'ahan sedikit demi sedikit. Wa dhaharat fi awwal mi'ah ats-tsaniyah, dan di awal tahun 200 muncul bid'atut tajahhum, bid'ah Jahmiyah. Ya. Apa bid'ah Jahmiyah? Mengingkari nama-nama dan sifat. Ya, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa inkaru sifat tsumma ba'da makanat bid'atul Mu'tazilah dhaifah mardudah istamalu ila saffihim al-Khalifah al-Ma'mun. Kemudian setelah, ya, bid'ah Mu'tazilah ini melemah dan tertolak, ya, maka orang-orang Mu'tazilah ini pun, ya, merapat kepada penguasa yang ada ketika itu, ya, Khalifah al-Ma'mun. Fawaqa'at fi akhir asrihi bid'atul qaul bi khalqil Qur'an, sehingga di masa Khalifah al-Ma'mun muncul keyakinan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Dan tahu tuh, ya, perkembangannya. Muncul pandangan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Makhluk maksudnya apa? Bukan sifat, bukan kalamullah, bukan sifat. Ya. Wa tufiya wa huwa yadu ilaiha. Wafat al-Ma'mun dalam keadaan dia menyeru kepada bid'ah itu. Wastamarra ba'dahu 'alaiha al-Mu'tasim. Kemudian bid'ahnya dilanjutkan, tongkat estafetnya oleh Mu'tasim, ya, khalifah penggantinya. Wal wathiq ala tahaddi li ahli sunnah. Kemudian juga setelah al-Mu'tasim, ya, diambil tongkat estafetnya oleh al-Wathiq, ya. Dan di zamannya al-Wathiq ini, ya, al-Wathiq banyak mengancam ahli sunnah, mengilzam, mengharuskan ahli sunnah untuk meyakini bahwa Al-Quran itu, ya, adalah makhluk. Wa nabadahum fis sujun, yang menolak dimasukin penjara. Wa qutila ba'dhum, sehingga sebagiannya terbunuh. Hatta adhara Allahu al-haqq 'ala yadil khalifah al-mutawakkil. Setelah al-Wathiq berganti ke selanjutnya Khalifah al-Mutawakkil. Barulah ketika itu al-Mutawakkil dia membela as-sunnah. Wa dhara fi asli as-sunnah, dan menanglah di masa al-Mutawakkil ini as-sunnah. Wa qama'atil bid'ah,
dan sirnalah kebid'ahan ketika itu. Alhamdulillah. Dan segala puji hanya milik Allah. Fadhi khulasatu ma'asalam dan mubtadi'a fi azminatin syatta. Inilah awal-awal kemunculannya kebid'ahan. Kemudian setelah itu udah nggak terkontrol. Setelah itu nggak terkontrol. Ya, sampai zaman sekarang nih, ya udah nggak tersok, nggak bisa lagi dirangkum. Ya, saking banyaknya kebid'ahan. Wa fil mi'ati tsalitsah, pada tahun ya ke-300 zaharat bid'atut tasawuf, muncul bid'ah tasawuf. Ya, tasawuf sufi. Ya, wa kana awwalu man adhara syat'ahu minhum al-Hallaj. Yang pertama kali menampakkan bid'ah tasawuf ini adalah Al-Hallaj. Di Indonesia dipopulerkan oleh siapa? Syekh Siti Jenar. Nah, bukunya ada kan Syekh Siti Jenar. Makanya Ustaz beli, Ustaz taruh biar nambah pengetahuan kalian. Ya. Tahu kan Syekh Siti Jenar yang disebut dengan Syekh Lemah Abang. Kuburannya katanya di Lemah Abang. Lemah Abang di mana? Di Cikarang. Mau ziarah kubur di Lemah Abang. Artinya ada di sana gitu. Kenapa? Hallaj ini apa akidahnya? Wahdatul wujud. Ya, manunggal kaula Gusti. Bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bilang dalam apa? Dalam syairnya, ya. Siapa yang apa? Ya, al-'abdu rabbun wa rabbu 'abdun ya laita syi'ri manil mukallaf. Hamba adalah Rabb dan Rabb adalah hamba. Oh, kalau itu siapa yang diperintah? Ya. Jadi apa dampaknya bid'ah ini? Ya. Apa dampaknya? Enggak ada taklif. Enggak ada taklif maksudnya apa? Karena Anda juga hamba juga Rabb juga. Terus siapa yang harus sholat? Enggak ada yang harus sholat. Nah, masa Rabb menyembah dirinya sendiri? Kan enggak mungkin. Berarti enggak ada taklif, enggak ada sholat, enggak ada yang haram. Maka dikisahkan tentang Hallaj ini, suatu hari dia pernah khutbah dalam keadaan oryanan telanjang. Dan banyak yang mengamini. Kayak sekarang aja Anda lihat. Ya. Orang sembarangan menisbatkan kepada agama. Yang terakhir itu hadis tentang kopi. Selagi di mulut masih tersisa kopi, dia terus mendapat istighfar dari malaikat, mendapat ampunan dari Allah. Hei, lihat, ya. Nabi aja melarang Mu'adz dalam kitab Tauhid hadis yang pertama tentang fadlu la ilaha illallah. Utama la ilaha, melarang Mu'adz dari meriwayatkan hadis, ya, yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah, tentang haqqullah alal ibad wa haqqul ibad ala Allah. Apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba menyembahnya dan tidak menyebutkannya dengan sesuatu apapun. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyebutkannya. Apa namanya? Mu'adz ingin kasih tahu kepada sahabatnya, Nabi larang, takut salah paham. Padahal hadisnya ada. Ya. Nah, ini hadis tentang kopi, selagi masih ada kopi, malaikat terus mohon ampun buat dia enak. Kalau gitu apa? Apa dampaknya? Minum kopi aja terus bermaksiat, puas-puasnya. Dapat istighfar dari malaikat. Sedangkan Nabi aja tentang hadis keutamaan la ilaha illallah, Mu'adz dilarang untuk menyebutkan. Lah ini sembarangan ngomong tentang hadis tentang kopi ini bukan enteng, bukan bahan tertawaan, ini ngeri banget. Ngeri. Ya. Kalau hadis tentang fadlul la ilaha illallah aja itu bisa disalahpahami sehingga orang akhirnya meninggalkan amal bergantung dengan la ilaha illallah. Nah, ini bergantung dengan kopi kan. Bergantung dengan kopi dia akhirnya ya udah maksiat jalan terus sambil minum kopi. Wis bahaya. Ya. Orang ngomong enggak tahu mana juntrungan sembarangan. Ya. Terus kita yang ngaji, ya, nggak mau ngebahasnya, nggak mau menyinggungnya, nggak ada kecemburuan tentangnya. Bukan untuk itu kita belajar agama.
Barakallahu fiik. Lanjut ya. Baik. Ya. Kemudian dari mulia Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sekelumit ya tentang kemunculan bid'ah-bid'ah. Ya, dan bid'ah-bid'ah itu yang dibahas dalam kitab ini. Nanti kita baca sedikit mukadimah dari ya tahqiqnya Syekh Adil. Beliau berkata, amma ba'du fa hadza kitabur radd 'ala al-mubtadi'ah. Ini adalah kitab ar-radd 'ala al-mubtadi'ah li Abi Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Al-Banna, yang lebih dikenal dengan Ibnu Al-Banna Al-Hambali, yang wafat pada tahun 471 rahimahullah. Bahwa kitabun ullifa li bayani aqidati ahli-sunnah. Kitab ini adalah kitab yang ditulis untuk menerangkan tentang akidahnya ahli-sunnah wal jamaah wa raddi 'ala man khalafaha, dan membantah orang-orang yang menyelisih ahli-sunnah min ahli bid'ah wal ahwa, dari kelompok ahli bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Ya, tujuannya apa? Apakah buat muasin diri ngebantah sana sini? Bukan, tapi buat membentengi kaum muslimin. Ya, agar jangan terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah mereka. Apa akidah yang benar, apa akidah yang salah. Bahwa kitabun musnad, kitabnya adalah kitab musnad. Maksudnya apa musnad? Kitab yang bersandar kepada periwayatan. Ala tariqati kutubis salaf. Ya, berjalan di atas metodenya kitab-kitabnya salaf al-awail. Jadi kalau kita lihat kitab salafnya yang terdahulu dalam menulis persoalan-persoalan i'tiqad itu pakai sanad. Ini lebih apa? Lebih menjadikan jiwa kita yakin akan kebenaran yang disampaikan. Timbang kalau isi cuma cerita. Nah, enggak dalam kitab-kitab salaf. Banyak ya. Al-Lalikai, Asy-Syari'ah, Al-Ajurri, di sini banyak. Ya. Ini rugi kalau kalian terus yang mau lagi entar lagi keluar. 6 tahun di sini enggak mengambil manfaat dari kitab-kitab itu. Rugi. Allah rugi. Ya. Al-mustamil ala dzikr adillah, yang penuh dengan penyebutan dalil-dalil. Jadi disebutin akidahnya yang benar ini, dalilnya ini dari Al-Qur'an, ini dalilnya dari As-Sunnah, ini dalilnya, dan ini dari athar para salaf. Gitu. Al-khaliyah minal kalam, dan kosong jauh ya dari ilmu kalam. Karena sebagian kitab-kitab yang membahas tentang akidah ada tersusup ilmu kalam. Seperti kitabnya Al-Ismaili. Ismaili di antara kritikan terhadap kitabnya Ismaili, Abu Bakar Al-Ismaili itu sezaman sama Al-Barbahari. Itu masuk sedikit dari ilmu kalam. Al-khaliyah min al-kalam, ilmu kalam itu apa? Filsafat. Ya, jadi Islam itu anti filsafat. Ya. Al-khaliyah min al-kalam, yang tidak atau yang bersih dari ilmu kalam, alladzi tafaqa al-sunnah ala dhammih, di mana al-sunnah sepakat mencela ilmu kalam, wa dhammi alih, dan mencela ya orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, wa tahdhir min an-nadhari fi, dan memperingatkan ya dari melihat kepada buku-buku ya ilmu kalam. Ya, ilmu kalam itu ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam. Ya, kata Imam Syafi'i, hukmi li ahli kalam, ya, vonisku kepada orang yang belajar ilmu kalam, ya, diarak keliling pasar, ya, dan kepalanya dipukulin pakai sendal, kemudian dikatakan kepadanya, hadza jazaa'u man taraka kitabullah. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan kitabullah. Ya, sejelek itu dalam Islam di kalangan salaf orang yang pelajari ilmu kalam. Wal musannif rahimahullah ibtada kitabahu bi dzikri fadli ahli hadis. Kitab ini diawali oleh penulis dengan menyebutkan tentang keutamaan ahli hadis. Maksudnya ahli sunnah. Ya, bukan orang yang menyibukkan diri belajar hadis, tapi orang-orang yang memiliki keyakinan ya dengan keyakinan ahli sunnah.
Wa annahum at-taifah al-mansurah an-najiyah, bahwasanya mereka lah kelompok yang dimenangkan, yang selamat. Ya, dalam pelajaran akidah wasithiyah ada taifah mansurah, ada firqatul najiyah. Ya, la tazalu taifatu min ummati al-haqqi zahirin atau mansurin. Tak senantiasa ada sekumpulan dari umatku yang mereka dimenangkan. Ya, sampai datangnya hari kiamat dan mereka tetap di atas kebenaran. Ya, itu yang disebut dengan taifah mansurah. Firqatul najiyah, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi wasallam. Mereka lah yang hidupnya berada di atas ajaran seperti yang aku bawa dan diamalkan oleh para sahabatku. Cuma satu yang selamat, maka disebut sebagai firqatul najiyah. Gitu. Nah, maksudnya, ya, kitab ini diawali dengan menyebut ya keutamaan mereka ahlul hadis, bahwa ahlul hadis itulah taifah mansurah an-najiyah, wa fadlus sunnah wa wujub ittibaiha, dan menyebutkan tentang keutamaan sunnah. Ya, sunnah di sini maksudnya apa? Ya, ajaran Nabi, dan kewajiban untuk mengikutinya. Tsumma atba'u bi abwab at-tahdhir min al-bid'ah. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan bab-bab yang memperingatkan dari kebid'ahan wa ahliha, dan juga ya peringatan dari para pelakunya, wa tarku kalamihim, dan meninggalkan ngobrol dengan mereka. Artinya harus memboikot mereka. Wa mumasyatihim, dan meninggalkan jalan bareng bersama mereka. Enggak boleh jalan bareng bersama ahli bid'ah. Wal julus ma'ahum, dan duduk-duduk bersama mereka. Wa nahi an mujadalatihim, bahkan membantah, menyanggah dalam artian berdebat dengan mereka dilarang. Wa mukhasamatihim, dan bertengkar dengan mereka dilarang. Ya, kalau membantah itu hanya menjelaskan tentang kejelekan mereka, ya, kesesatan mereka. Tapi kalau jidal itu bantah-bantahan, itu dilarang. Wa tahdhir salafus salih min ilmi al-kalam wa ahli, dan juga menyebutkan tentang peringatan ulama salafus salih dari ilmu kalam dan dari para pemusuhnya. Wa tahdhir min ta'allumihi, dan peringatan dari mempelajari ilmu kalam. Wa ta'limihi, dan dari mengajarkannya. Wa anna sahibahu la yuflihu abadan, dan bahwa orangnya tidak akan beruntung sama sekali. Tsumma aqada baban fi ma wada'atul az-zanadiqah. Kemudian disebutkan juga bab ya yang berbicara tentang hadis-hadis palsu yang dibuat-buat oleh para zindik. Ya, minal hadis al-makdzubah wal mawdu'ah, dari hadis-hadis yang dusta dan palsu. Wa dzakara fi a'immat ahlul bidah, dan bahkan menyebutkan siapa pemimpin-pemimpin ahlul bidah. Jadi termasuk mentahdzir, memperingatkan umat dari kebid'ahan, menyebutkan pelakunya dan menyebutkan pimpinan-pimpinannya lengkap dengan namanya. Enggak boleh disembunyikan. Kalau enggak orang enggak akan tahu. Gitu. Ya. Yasma'im wa hadzara minhum, dan memperingatkan umat dari mereka. Nah, baru kemudian nanti di akhir. Ini biar kita punya frame dulu ya. Pertama tentang keutamaan hadis ahlus sunnah, ya. Kemudian baru bicara tentang ya peringatan dari duduk-duduk dengan ahli bid'ah, ya. Kemudian baru nih nanti ya setengah sampai akhir baru bicara tentang ya keyakinan ahlus sunnah, kal iman bil qadar. Ini juga disebutkan dalam kitab wasithiyah yang kalian pelajari. Seperti beriman dengan takdir, beriman dengan Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, keimanan bahwa orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, beriman dengan azab kubur, dengan mizan, timbangan, dengan adanya sirat. Ya. Dengan adanya apa? Sirat. Apa itu sirat? Nah, kan lupa kan? Maksud bilang belajar, hafalin definisi. Ya, at-tariq al-mamdud ala mati jahannam. Jalan yang dibentangkan di atas punggung jahannam. Ya. Wal haud, dan juga telaga, adanya syafaat, adanya al-masih ad-dajjal. Ya, bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang. Ya.
Sudah ada dan sudah diciptakan. Dan yang lain sebagainya dari bab-bab yang berkaitan dengan perkara i'tiqad. Baru terakhir akan disebutkan tentang keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Nah, keistimewaan kitab ini apa? Istimewanya bahwa kitab ini setelah menerangkan tentang akidah Ahlussunnah, disebut juga siapa kelompok yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah ini. Gitu. Sama seperti dalam syarah akidah wasitiyah yang Ustaz ajarin kalian. Dalam masalah ini akidahnya begini, siapa yang menyelisih, gitu kan? Dalam syarahnya seperti itu. Kemudian membantah keyakinan mereka. Dibantah keyakinan mereka. Ini keistimewaan kitab beliau. Itu kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah. Insyaallah ini kita masih ada waktu sepekan. Kalau bisa pekan depan udah ada bukunya. Teman-teman udah pegang PDF-nya. Kemudian sebelum kita tutup untuk pelajaran PAI kelas berapa? Drama 78 ya? 789 kan Ustaz yang pegang. Ngajar Ustaz, gantiin Ustaz Farhan. Kalau untuk yang SMA pelajaran akidah yang lanjutan pelajarannya itu kitabnya apa? Ushul Iman. Udah pada beli belum? Abdurrahman udah beli, yang lain udah beli. Nah, beli ya, buruan. Dan kalau mau jalan harus buruan. Ada punya. Kemarin lagi waktu ke pelajaran. Berapa biji? 3. Ya udah bisa. Yang mau ambil dari Abdurrahman. Tapi ada pertanyaan? Ini ada aslinya? Ada. Di Shopee berapa? 200.000. Pokoknya kalau antum belajar ilmu agama, siap-siap terkuras duitnya. Itu udah konsekuensi. Seperti siapa? Ibnu Ma'in ya. Di antaranya kisah Ibnu Ma'in yang dia dapat warisan banyak dari orang tuanya, semua habis buat rihlah fi thalabul ilmi. Antum lihat kitab-kitab ini semua emang dari mana? Gitu. Tapi ilmu itu yang membimbing kita. Kalau kita pun nggak bisa ngebantah karena kita nggak punya majelis, minimal kita bisa nyelamatin diri, Mas. Misalnya kita nggak punya majelis nih, kita bisa nyelamatin diri. Paling ngedubal sendiri. Aduh, kok begini ya? Ngedubal sendiri nih. Tapi dia tahu bahwa itu apa? Batin. Tapi kalau dia nggak tahu jalan kebenaran, semua orang dia ikuti. Dia berjalan bersama dengan arus. Ngeri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari hal-hal yang demikian. Kita cukupkan ya. Ada pertanyaan kan ya anak? Dia nggak ada. Yahya. Ya ada. Siapa namanya Yahya? Ridwan. Kok Yahya terus Yahya. Kenapa Yahya ya? Yahya yang angkatan dulu kali ya, karena sama juga ya. Ridwan sama Amil. Oke. Baik, kita cukupkan sampai sini. Sampai ketemu kita di pekan yang akan datang ya, Senin lagi. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.